Apakah ancaman Trump ini akan menjadi kenyataan bagi Iran? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan editor Desk Internasional Harian Kompas, Kris Mada. Selamat malam, Mas Kris. Selamat malam, Mas. Mas Kris, ini ancaman Trump yang akan menyerang Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan dengan serangan yang keras. Apa maknanya? Yang pertama kita harus catat bahwa ini sudah memasuki pekan akhir pekan kelima, Sabtu Jumat ini, dan belum ada tanda-tanda bahwa bisa disebut kemenangan absolut. Dan orang yang biasanya tidak memiliki kemenangan absolut itu kan akan kebingungan. Ini sebenarnya arah perangnya apa sih? Sejak awal kan bahkan para sekutu Amerika juga sudah mempertanyakan tujuan perang ini apa. Kalau mengganti rezim, Iran dari strukturnya masih utuh. Kalau melemahkan, Iran masih bisa menyerang. Kalau tujuannya membuka Selat Hormuz sebelum serangan itu, Selat Hormuz terbuka dan yang paling jelas keraguan pasar begitu Presiden Donald Trump mengumumkan akan melancarkan serangan lebih besar, Wall Street hari ini langsung jatuh, harga minyak semakin tinggi. Itu berarti pasar pun bereaksi negatif atas perkembangan ini. Tapi sejauh mana, Mas Kris, Iran bakal menanggapi ancaman dari Trump akan mengembalikan Iran ke zaman batu? Yang jelas seperti ini, Mas. Banyak pertahanan perangkat serangan Iran itu yang sampai sekarang masih bertahan. Iran itu kan sebagian wilayahnya adalah gunung berbatu granit yang di bawahnya diduga berdasarkan data Israel maupun Amerika Serikat sendiri, diduga ada stasiun-stasiun pangkalan-pangkalan militer Iran untuk menyimpan dan memproduksi persenjataan, dan itu tidak bisa ditembus dengan persenjataan bunker buatan Amerika. Senjata bom pembuat bunker Amerika Serikat itu kan bisa menembus sampai kedalaman beberapa puluh meter. Masalahnya granit Iran itu tempat mereka membangun pangkalan-pangkalan itu kedalamannya sampai ratusan meter di bawah permukaan bumi, dan tingkat kekerasannya jauh di atas beton-beton yang menjadi sasaran bom-bom penembus bunker Amerika Serikat. Sebagai pembanding, rata-rata beton yang disasar itu bisa ditekan dengan bom-bom berkekuatan sekitar 50.000. Jadi ini hanya gertakan saja, Mas, ancaman Donald Trump pada Iran ini. Tidak bisa disebut gertakan juga karena memang kan serangannya masih terus dilancarkan. Tetapi juga tidak bisa disebut bisa betul-betul akan melumpuhkan Iran karena tidak ada perang yang bisa diselesaikan dengan serangan udara saja. Seluruh perang itu membutuhkan serangan darat untuk bisa sukses. Tetapi semua perang juga mengajarkan tidak ada negara besar yang bisa sukses. Setidaknya setelah Perang Dunia bisa sukses dalam perang darat. Tidak itu di Vietnam, tidak itu yang sekarang berlangsung di Ukraina, tidak itu yang kemarin berlangsung di Afghanistan. Mas Kris, ini yang juga disorot soal surat terbuka dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang menggugah rakyat Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat isi surat yang menyindir nampaknya? Semua perang itu kan tidak hanya dari dulu juga tidak hanya persoalan kinetik, soal menyerang, menembakkan meriam, menembakkan roket dan sebagainya, tetapi juga ada soal propaganda, ada soal memenangkan hati, mengacaukan hati dan pikiran lawan. Nah, surat itu bagian dari untuk propaganda Iran kepada Amerika Serikat untuk semakin mendorong. Sekarang dukungan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menyerang Iran itu kan memang sudah turun. Di kalangan Demokrat itu tidak sampai 30%, di kalangan Republikan, partai Presiden Trump itu bahkan juga tidak sampai 60%. Lebih dari separuh Republikan masih mendukung, tapi juga terus menurun. Nah, itu berarti kan dukungan terhadap perang ini sangat rendah sekali, dan tujuan dari surat itu adalah bagian dari untuk semakin menggerus dukungan itu. Mengapa ini penting? Karena dalam beberapa bulan lagi, tepatnya pada bulan November 2026, akan ada pemilu. Dan pemilu itu akan mempertaruhkan seluruh anggota kursi DPR dan 30% dari kursi Senat. Kalau sampai Partai Republikan kalah, berarti
Donald Trump dalam masalah besar. Oke, baik. Terima kasih Mas Krismada ulasannya, editor Desk Internasional Harian Kompas. Krismada telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.